Berarti bersama-sama. Ya. Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Kepada yang terhormat Pangkogap Wilhan, dalam hal ini diwakili oleh Asrena Bapak Marsikal Pertama TNI Rudi Faisal. Kemudian yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili Bapak Samsul Barung, juga merangkap sebagai Ketua DPD IKAL Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Kejati Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakajati, Bapak Indra Gunawan SHMA. Selamat datang, Pak. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Bakamla Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Operasional Bakamla Batam, Kolonel Joko Wahyu Utama. Selamat datang, Pak. Selanjutnya yang terhormat seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ataupun yang mewakili. Kemudian yang terhormat Ketua DPRD Batam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yunus, Pak. Selamat datang, Pak. Selanjutnya yang terhormat, kemudian yang terhormat kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, pertama dari Danjon Marinir 3, Pak, kalau hadir mohon izin. Kemudian yang terhormat dari Lanut Pangkalan Udara, yang tadi, Pak, kalau sudah hadir. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf apabila nanti tidak bisa saya sebutkan. Kemudian selanjutnya kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini dari PPM, Pak, selamat datang. Kemudian dari Pemuda Pancasila, ini Ibu Sri Kandi. Kemudian dari seluruh Ormas dan OKP yang hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat juga terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Kepala-kepala sekolah, SMA, SMK, SLB yang ada di Kota Batam. Ini ada Bapak Agung Gumelar, ya, yang ikut menyaksikan penandatanganan DPD IKAL Lemhanas Kepulauan Riau. Nah, di sini ada Bapak Samsul Bahrun. Ini adalah para undangan, ya, tamu dari berbagai instansi, juga dari beberapa lembaga. Nah, di sini juga ada beberapa dari perwakilan dari TNI. Baik, kepada Bapak Ibu perwakilan dari lembaga yang telah melaksanakan MOU bisa menempati tempat duduk kembali dan dilanjutkan kepada SLB Negeri Batam, Ibu Dian Indriani SPD, SMP Negeri 61 Batam, Ibu yang berbahagia. Yang pertama tentunya saya ingin mengajak kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di gedung yang megah ini untuk melaksanakan satu kegiatan seminar yang sangat strategis, seminar mengenai masalah kebangsaan. Olehnya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada DPD IKAL Provinsi Kepulauan Riau. Saya datang diterima dengan penuh keakraban, ya, keceriaan, dan tadi malam saya diundang makan, ya. Kemudian saya juga terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada acara
acara ini. Terima kasih banyak para hadirin sekalian. Dan kepada saya diberi tugas untuk menyampaikan keynote speech. Tapi waktunya saya mohon maaf ini jam 11 Pak Samsul, saya harus meninggalkan tempat karena pesawat saya jam 12.20. Saya harus segera kembali ke Jakarta ya. Jadi mungkin agak cepat saya sampaikan ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama kepada keluarga besar IKAL dulu deh ya. Bahwa IKAL itu adalah tempat berhimpunnya para lulusan satu lembaga yang sangat prestisius, Lemhanas. Para alumni Lemhanas. Yang jelas bahwa para alumni Lemhanas itu adalah merupakan pemikir-pemikir handal. Pemikir-pemikir handal. Dan untuk diketahui bahwa IKAL mempunyai jati diri, dua jati diri yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada sekarang ini. Jati diri pertama adalah berwatak pejuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tidak boleh apatis. Itu berwatak pejuang. Yang kedua, IKAL berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita pikirkan, yang kita perbuat, itu semuanya diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepada kepentingan orang perorangan, seseorang, diri sendiri, bukan kepada kepentingan kelompok, dan bukan kepada kepentingan partai. Orientasi kita adalah kepentingan bangsa dan negara. Inilah dua jati diri yang kita kembangkan ya. Dan saya harap para anggota IKAL yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini menyadari betul itu. Kemudian ada satu keyakinan yang akhirnya bisa kita pedomani untuk kita bisa berbuat, bisa berperan. Kalau di tingkat pusat, saya sebagai Ketua DPP IKAL Pusat, kami berpedoman pada satu keyakinan bahwa di negeri tercinta ini, di Republik tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden, sebut namanya Bung Karno kah, Pak Harto kah, sampai sekarang Pak Jokowi, tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Yang ada adalah seni seorang presiden dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, oleh rakyat. Dan seni dalam mencari solusi paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Jadi disinilah kita berperan sebagai IKAL. Kalau di pusat, kami selalu berusaha untuk memberikan masukan kepada para penyelenggara negara, pada presiden, pada MPR, DPR, atau pada siapapun ya, yang relevan untuk kita sampaikan. Untuk apa? Agar supaya pimpinan itu mengerti betul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dan sekaligus kita berikan masukan, solusi. Apa solusinya? Inilah peran IKAL ya, di tingkat pusat. Nah, kalau di tingkat provinsi, saya refleksikan pada tingkat provinsi. Yakinlah Pak Samsul, Ketua DPD, yakinlah kalian semua anggota IKAL di Riau, ya, tidak akan pernah ada seorang gubernur di provinsi manapun yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah seni seorang gubernur dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di provinsi. Disinilah Anda semua harus berperan. Beri masukan kepada gubernur, kepada Pemda, Pemprov, ya, agar supaya pimpinan mengenali dengan benar masalah apa yang muncul. Ya. Dan sekaligus berikan solusinya apa. Nah, dalam merancang peran ini, lakukanlah semuanya itu dengan cara yang elegan, ya. Sampaikan dengan cara santun, tidak dengan cara turun ke jalan mencaci maki pimpinan atau gubernur. Tidak seperti itu. Itu bukan IKAL. Lakukanlah dengan santun, dengan penuh etika norma. Ya. Insya Allah ya, kalau kita semua berperan seperti itu, maka masyarakat akan menghormati IKAL sebagai satu komponen bangsa yang sangat mempunyai manfaat besar dalam proses pembangunan di negeri kita ini. Itu ya, yang pertama kepada IKAL.
Yang kedua, karena ini wawasan kebangsaan, saya ingin mengajak seluruh hadirinnya untuk dengan satu filosofinya ya, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semua untuk menelusuri perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa tonggak sejarah bangsa Indonesia yang tidak pernah dan tidak boleh kita lupakan. Baik, kita awali dengan 1908 ketika lahir pergerakan yang namanya Budi Utomo. Dan ternyata pergerakan ini terinspirasi oleh satu kejadian, satu keadaan di mana tahun 1905 di Teluk Toshima itu terjadi perang, pertempuran laut antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melawan Rusia, Angkatan Laut Rusia. Dan ternyata Jepang, Kekaisaran Jepang Angkatan Laut memenangkan peperangan ini, pertempuran ini. Sehingga peristiwa ini menginspirasi beberapa tokoh di dunia.